Ya, kali ini kita akan membicarakan tentang integral trigonometri. Anak-anakku sekalian, berbicara tentang integral, kita tidak boleh melupakan diferensial ataupun turunan. Karena integral itu adalah anti turunan. Jadi kita harus kembali melihat fungsi sinus turunannya adalah kosinus. Dan kosinus turunannya min sinus. Turunan dari tangen adalah sekant kuadrat. Turunan dari sekant adalah sekant kali tangen. Dan turunan kosekant adalah min kosekant kali kotangen, dan turunan kotangen itu adalah min kosekant kuadrat. Jadi keenam rumus turunan ini kita sudah harus mengingat, tidak boleh lupa lagi. Nah, tadi saya katakan bahwa turunan itu adalah lawannya integral. Jadi kalau kita balik dari turunan kembali lagi ke fungsinya, tentu diintegralkan. Berarti integral kosinus adalah sinus. Integral sinus adalah min kosinus, karena ini minnya ke sebelah. Integral sekant pangkat 2 adalah tangen. Integral dari sekant kali tangen adalah sekant. Integral dari kosekant kali kotangen adalah min kosekant. Integral dari kosekant kuadrat adalah min kotangen. Jadi itu dasar daripada integral trigonometri. Harus diingat, integral cos, sin. Demikian ya. Nah, di sini kita akan membahas ada 7 bentuk soal integral trigonometri. Kita lihat dulu soal yang pertama, yaitu integral kosinus 3x tambah sinus 2x kurang sekant 5x kali tangen 5x dx. Di sini kita harus mengingat dasar-dasar daripada integral itu, di mana integral dari kosinus adalah sinus. Jadi langsung kita buat. Kita lihat di sini sama dengan, lihat ya, kosinus integralnya adalah sinus. Langsung kita buat sinus 3x. Nah, tapi karena di sini ada 3x, turunan dari 3x itu 3. Jadi dia menjadi 1/3. Nah, tambah turunan dari sinus. Sinus itu adalah min cos. Berarti ini menjadi min cos 2x. Ini sinus itu berarti min cos 2x. Nah, turunan dari 2 adalah 2. Berarti ini menjadi 1/2. Ini dikali dengan 1/2. Nah, sekarang yang ini kurang sekant kali tangen. Lihat, sekant kali tangen, dia punya integralnya adalah sekant. Jadi ini dia sama dengan sekant 5x. Jadi karena ini kan sekant 5x tangen 5x, dia punya integralnya sekant. Nah, turunan dari 5x 5, berarti ini adalah 1/5. Karena ini integral tak tentu, berarti ini tambah c. Nah, itu dia. Sama dengan, kita rapikan dia, 1/3 sinus 3x plus kali min 1/2 cos 2x min 1/5
Sekan 5X tambah C. Ini adalah contoh soal yang nomor 1. Itulah jawabannya. Gampang kan? Jadi sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kita ambil contoh yang kedua. Bagaimana kalau soalnya demikian? Soal yang kedua, kita bedakan warnanya supaya agak sedikit menarik. Yang kedua yaitu integral tangen X kali 3 cos X tambah 1 per cos X dx. Ini soalnya. Nah, jadi karena ini masih dalam bentuk perkalian, kita kalikan dulu. Ini kita ubah dia menjadi demikian. Sama dengan integral tangen kali 3 cos X sama dengan tangen X kali 3 cos X. Demikian ya. Ini dikali dengan ini menjadi tambah tangen X kali 1 per cos X ini dx sama dengan integral dari tangen X kali tangen ini kita ubah dulu. Tangen kita ubah dia sin per cos. Jadi tangen itu sin X per cos X. Itu tangen kali 3 cos X tambah, nah 1 per cos itu sekan. Jadi tangen X dikali 1 per cos itu adalah sekan X dx. Nah cos ini dengan ini mati, sama dengan integral sin, jadi 3 di ke depan, 3 sin X tambah, nah kita lihat tadi sekan tangen. Ini kan tangen sekan, kita dahulukan sekannya. Sekan kali tangen dx sama dengan 3 integral sin apa tadi? Min cos. Berarti min cos X tambah integral sekan kali tangen adalah sekan tambah sekan X, karena ini tak tentu, tambah C. Itulah contoh soal yang kedua. Nah, kita lihat lagi contoh soal yang ketiga, yaitu integral sin 2x kali cos 3x dx. Untuk menjawab bentuk soal yang ketiga ini, kita harus ingat rumus, yaitu 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurang B. Atau kalau dia 2 sin cos berarti sinus tambah sinus. Kalau 2 kosin, sinus kurang sinus. Kalau 2 cos berarti hasilnya adalah kosinus tambah kosinus. Min 2 sinus sinus sama dengan kosinus dikurang kosinus. Ini dikurang kosinus. Ya. Tapi pernah waktu ini saya tampilkan di beberapa siswa, dia kebingungan, Pak, apa itu 2SC sama dengan S tambah S. Jadi saya buat ya dia 2 sin A cos B sama dengan sin A tambah B tambah sin A kurang B. Ya. Kemudian 2 cos A sin B sama dengan sin A tambah B kurang
sin A kurang B. Itu artinya 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah cos A kurang B. Min 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B kurang cos A kurang B. Itu dia. Nah, sekarang kita lihat di sini. Integral sin 2x cos 3x ini kan masih dalam bentuk perkalian. Kalau masih dalam bentuk perkalian tidak bisa diintegralkan langsung. Harus diubah dalam bentuk penjumlahan. Jadi ini kita lihat dulu sinnya 2x, kosinusnya 3x. Kalau saya punya trik, saya usahakan yang punya angka yang paling besar itu di depan. Supaya nanti hasilnya tidak negatif. Jadi kosinusnya saya rubah ke depan, dia menjadi demikian dia sama dengan integral. Saya dahulukan karena 3x-nya lebih besar. Cos 3x sin 2x dx. Kan sama. Sin 2x cos 3x sama dengan cos 3x sin 2x. Namanya sifat komutatif. Jadi sehingga angka yang paling besar itu di depan. Berarti posisinya adalah kosin. Mana-mana di sini kosin. Kosin ini. Kosin. Itu adalah sin kurang sin. Tetapi di sini kan ada angka 2. Sementara di sini tidak ada angka 2. Berarti karena angka 2-nya tidak ada, kita bikin di depannya setengah. Jadi dia setengah, demikian dia. Kita bikin dulu setengah karena tidak ada angka 2-nya. Yaitu sin kurang sin. Jadi menjadi sinus, A-nya kan 3x. 3x tambah 2x, demikian dia, kurang, ini setengah ini di luar ya. Jadi kurang sinus 3x kurang 2x. Ini ditambah dengan C. Sama dengan setengah kali sinus 5x kurang sinus 3x kurang 2x x. Ini tambah C. Oh, ini masih integral ya, diintegralkan. Ini belum ada tambah C, ini dx, ini dx. Oke. Nah, sekarang kita integralkan dia. Setengah kali turunan dari sin adalah, tadi rumusnya adalah min cos. Jadi dia min cos 5x. 5x ini kan dalam kurungnya begini. Karena ada ini 5x, berarti ini 1/5. Dikurang turunan dari sin adalah min cos. Min cos x. Baru di sini tambah C. Demikian dia. Kita bikin dia menjadi sama dengan setengah kali 1/5 kali ini min 1/5 cos 5x. Min jadi plus cos x tambah C sama dengan min 1/10 cos 5x tambah setengah cos x tambah C. Inilah jawaban contoh soal yang ketiga. Nah, sekarang kita lihat soal yang keempat, yaitu integral sin kuadrat 3x kali cos 3x dx. Kalau ini kita bisa menggunakan substitusi. Jadi kita umpamakan ini adalah U. Jadi kita misalkan U
sama dengan sin 3x. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat turunan daripada U, ya, du sama dengan turunan dari sinus adalah min cos. Berarti ini min cos 3x. Karena ini ada 3, berarti ini adalah 3. Min 3 cos 3x dx, ya, cos 3x dx. Berarti cos 3x dx, cos 3x dx sama dengan min 1/3 du. Nah, itu dia. Nah, kita masukkan di dalam integral sinnya tadi adalah U, berarti U pangkat 2 cos 3x dx itu adalah min 1/3 du. Berarti integral ini kita dahulukan min 1/3 U pangkat 2 du sama dengan min 1/3 kali U pangkat 3 tambah 1. Berarti di sini per 3, ini di atasnya 1 ditambah dengan C. Sama dengan min 1/9. U-nya diganti dengan sin, ini 3x, 3x, ini 3x pangkat 3. Ditambah dengan C. Berarti turunan dari integral sin kuadrat 3x cos 3x dx adalah min 1/9 sin pangkat 3 3x tambah C. Ya, sekarang kita lihat untuk integral bentuk yang kelima. Integral 3x kali sinus 2x dx. Di sini karena tidak ada yang dapat dimatikan, kalau kita menggunakan substitusi tidak dapat karena nanti tidak ada yang bisa dihilangkan. Oleh karena itu kita menggunakan integral parsial. Di dalam rumus integral parsial, integral U dV sama dengan U kali V kurang integral V du. Nah, berarti U-nya U sama dengan 3x. Berarti dV sama dengan sin 2x dx. Berarti du sama dengan 3. Atau turunan daripada U adalah 3. Ya, 3 dx. Nah, sedangkan V sama dengan integral daripada sin 2x dx. Sama dengan integral sin min cos 2x. Karena di sini ada dia 2, berarti dikali dengan 1/2. Sama dengan min 1/2 cos 2x. Nah, sekarang kita mainkan integral 3x kali sin 2x dx sama dengan U-nya tadi 3x kali V min setengah cos 2x dikurang integral min setengah cos 2x, du-nya adalah 3x. 3 dx sama dengan min 3/2x cos 2x, min menjadi plus setengah integral cos itu adalah sin. Jadi setengah kali sin
2x. Karena ini ada 2 berarti kali 1/2. Ini dikali lagi dengan 3. Ditambah dengan C. Sama dengan min 3/2x cos 2x tambah setengah kali setengah 1/4 kali 3, 3/4 sin 2x tambah C. Jadi integral daripada 3x kali sin 2x dx adalah min 3/2x cos 2x tambah 3/4 sin 2x tambah C. Dapat dari mana 3/4? Setengah kali setengah 1/4. 1/4 kali 3, 3/4. Ini tidak dapat dikalikan dengan 2x. Karena 3 ini bukan dari sudut, tetapi bilangan biasa. Sedangkan 2x ini tidak dapat dikalikan karena dia merupakan sudut. Nah, sekarang kita lihat kalau soal yang ke-6 demikian bentuknya. Integral sin pangkat 4 2x dx. Di sini ada 2 rumus yang kita tidak boleh lupakan kalau menjawab soal seperti ini. Karena memang di dalam trigonometri itu banyak rumus-rumus yang memang suka tidak suka harus kita hafalkan. Yaitu sin kuadrat A sama dengan setengah kali 1 kurang cos 2A. Dan cos kuadrat A sama dengan setengah kali 1 tambah cos 2A. Sebenarnya itu rumus dasarnya adalah sin kuadrat A tambah cos kuadrat A sama dengan 1. Dari situ dikembangkan nanti dapat demikian. Itu nanti kita lihat di dalam video-video pembelajaran yang lain. Sekarang kita lihat fokus kepada integral sin pangkat 4 2x dx. Karena ini pangkat 4, kita ubah dia pangkat 4 itu pangkat 2 kali pangkat 2. Jadi dia menjadi demikian. Integral sin kuadrat 2x kali sin kuadrat 2x dx. Paham ya? Karena sin kuadrat kali sin kuadrat sama dengan sin pangkat 4. Nah, kita masukkanlah di sini. Sin kuadrat adalah setengah kali 1 kurang cos 2A. Berarti dalam hal ini hanya 2x. Berarti nanti 4x. Dia menjadi integral setengah kali 1 kurang cos 2A. 2 kali 2x, 4x. Begitu dia. Dikali, ini juga demikian sama. Setengah kali 1 kurang cos 4x dx. Ini masih belum diintegralkan. Nah, sama dengan integral setengah kali setengah 1/4 dikali 1 kali 1 1. 1 kali min cos pangkat 4 min cos 4x. Min cos 4x kali 1 min cos 4x. Min cos 4x kali min cos 4x plus cos kuadrat 4x. Jadi dx. Nah, integral 1/4 kali 1 min cos 4x min cos 4x menjadi min 2 cos 4x tambah cos kuadrat 4x. Kembali ke sini. Cos kuadrat berarti sama dengan setengah kali 1 tambah cos. Cos 2 kali ini berarti 8x dx. Nah, sama dengan integral 1/4 kali 1 kurang 2 cos 4x dikali dengan ini tambah setengah
tambah setengah cos 8x dx. Sama dengan integral 1/4 kali 1 ditambah dengan setengah 3/2, 1 setengah, jadi ini 3/2, oke, kurang 2 cos 4x tambah setengah cos 8x dx. Dikali dengan 1/4, integral dari ini 3/8 kurang 2/4, berarti 1/2. 1/2 cos 4x ini tambah 1/4 dikali ini 1/8 cos 8x, demikian dx. Nah sekarang kita integralkan, kita bikin di atas, sama dengan integral 3/8 x kurang setengah kali integral cos itu sin, berarti sin 4x, karena ada 4 berarti 1/4 kali 1/4 tambah 1/8 kali integral cos sin, berarti sin 8x, karena 8x turunannya 8 berarti 1/8 kali 1/8 tambah c, sama dengan 3/8x kurang setengah kali 1/4, 1/8 sin 4x tambah 1/8 kali 1/8, 1/64 sin 8x tambah c. Inilah integral daripada sin pangkat 4 2x dx. Nah, sekarang kita lihat bentuk soal yang terakhir, yang nomor 7. Integral sin pangkat 3 2x dx. Berarti sama dengan yang tadi, kita ubah dulu sin pangkat 3 2x ini menjadi demikian. Ini sama dengan integral sin kuadrat 2x kali sin 2x. Karena sin pangkat 2 dikali sin pangkat 1, sin pangkat 3 dx. Nah setelah itu kita rubah dia ke sini. Integral sin kuadrat itu adalah setengah kali 1 kurang cos 2a, berarti ini cos 4x, begitu ya, dikali dengan sin 2x dx. Nah sekarang kita kalikan integral setengah kali 1 kali sin 2x menjadi setengah sin 2x. Setengah kali ini dia menjadi min setengah cos 4x sin 2x dx. Nah, tadi kita sudah tahu kalau dia cos sin itu adalah sin kurang sin. Tadi rumus yang tadi yang pertama, dia menjadi demikian, integral setengah sin 2x kurang, ini setengah dulu. Nah, ini dia karena tidak ada angka 2 berarti angka setengah dari kalikan dengan sin
4x tambah 2x kurang sin 4x kurang 2x dx. Sama dengan integral setengah sin 2x kurang ini setengah kali setengah seperempat kali sin 6x kurang sin 2x dx. Sama dengan integral setengah kali sin 2x min seperempat sin 6x min kali min plus seperempat sin 2x dx. Nah sekarang semua sudah dalam bentuk pengurangan dan penjumlahan, tidak ada lagi dalam bentuk perkalian. Kalau demikian berarti kita bisa integralkan langsung. Berarti ini sama dengan setengah kali integral sin min cos. Berarti min cos 2x. Karena ada 2 berarti di sini 1/2. Kurang 1/4 turunan dari sin min cos. Berarti min cos 6x, karena ini ada 6 berarti kali 1/6 tambah di bawah aja kita buat ya, 1/4 kali turunan dari sin min cos ini 2x, karena ini ada 2 berarti 1/2 ditambah dengan C sama dengan setengah kali negatif min 1/4 cos 2x. Min 1/4 kali ini min 1/24 kali min jadi plus 1/24 cos 6x plus kali min 1/8 cos 2x tambah C. Berarti sama dengan min 1/4, kebetulan yang ini dan ini sama. Ya, sama-sama cos. Min 1/4, min 1/8. Kalau kita samakan ini per 8 kali 2. Gini berarti ini 1/8 cos 2x tambah C. Min 2/8 di min 1/8 menjadi min 3/8 cos 2x tambah 1/24 cos 6x tambah C. Jadi ada 7 bentuk contoh soal integral trigonometri. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini anak-anakku bisa mengerti. Salam sehat selalu.